Wah, datang semua ini, aman kita di sini ya. Tentu para bupati, terutama Sekjen Apkasi, Ketua Harian, Bendahara Umum Apkasi, kayaknya saya kenal nih bendahara umumnya nih. Dan tentu Bapak Ibu, Tuan-tuan, Puan-puan semuanya yang saya hormati, mohon maaf kalau saya tidak sebut semuanya. Saya bahagia sekali hari ini dengar sambutannya Pak Bursah tadi, ya. Tetap gaya aktivisnya masih asli ya. Yang kedua, kita mengikuti perjalanan presiden kita ke luar negeri. Yang saya ikut hadir di Saudi Arabia, mendapat sambutan yang luar biasa, gegap gempita ya. Di Saudi Arabia, apapun yang diminta Pak Prabowo, Crown Prince, Pangeran MBS setuju. Antara lain kita minta agar ada kampung haji di sana, beliau setuju. Minta pendaratan haji kita agar enggak 40 hari tapi 30 hari di Taib, itu juga setuju. Pendek kata yang diminta Bapak Presiden semua Pangeran setuju. Di Rusia juga begitu, dapat sambutan yang luar biasa ya. Saya mendampingi di Rusia ya. Rusia begitu gembira, sambutan masyarakat luas sekali ya. Bangga kita sebagai merah putih ya. Juga saya ikut hadir di Brazil, berbarengan waktu itu dengan penerimaan Perdana Menteri India, diterima di rumah. Tetapi Pak Prabowo, presiden kita, diterima di istana secara resmi, sambutan resmi kenegaraan ya. Dan juga hasil yang sangat menggembirakan. Kemudian di Brussel tanda tangan mengenai SEPA dengan EU, pengumuman SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement antara kita dengan EU. Terakhir di Perancis sangat membanggakan, defile pasukan kita yang sangat membanggakan. Jadi banggalah kita menjadi orang Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Pak Presiden kita ya, luar biasa. Saya mendampingi memang bangga kita ya, karena beliau sangat hubungan internasional fasih ya dan terlatih. Yang kedua, saudara-saudara, waktu yang singkat ini saya coba manfaatkan untuk menjelaskan sebagian yang di bidang saya, kebijakan pemerintah yang biasanya selalu kami bahas dengan Pak Mendagri. Pertama, pemerintah kita di bawah pimpinan Pak Prabowo ingin sekali ada kesetaraan, ada keadilan, ada pemberdayaan. Oleh karena itu usaha-usaha ke arah situ dilakukan sangat serius. Makanya kebijakan-kebijakannya tercermin, misalnya ingin yang pertama swasembada pangan. Pangan pendekatannya pemberdayaan, saudara. Karena selama puluhan tahun kita kadang-kadang memilih cara yang mudah, Pak Ariman Siregar. Kita pilih cara yang mudah, bukan cara yang benar, gitu. Ya. Tentu kalau cara yang mudah, dampaknya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pangan misalnya. Saya tahun lalu kita impor beras hampir 3,8 juta. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, dalam tempo 7-8 bulan, ya, kita sudah bisa surplus 3,8 juta. Surplus. Ya, dengan cara yang benar. Apa yang kita lakukan antara lain pemberdayaan. Kalau dulu misalnya harga gabah 4.500, zaman Pak Prabowo kita dikeluarkan impres, harga gabah 6.500. Tetapi sekali lagi kita lakukan cara yang benar, tidak hanya impres yang keluar, tapi dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat bisa menerima harga itu dengan sesuai yang ditentukan. Ya, itu cara yang benar. Setelah pangan, walaupun ini kita belum sepenuhnya. Memang tahun-tahun ini kita cukup. Tahun ini surplus, tahun depan kita tidak akan impor beras lagi, tapi belum
belum sepenuhnya kita kuat di bidang pangan karena perlu waktu. Ada dua yang mesti dilakukan, satu optimalisasi, kedua membangun lahan-lahan yang baru, pengembangan varietas baru, ya, penelitian yang baru, bibit yang baru dan lain-lain. Tapi ini kita anggap sudah bisa, on the track kita jalan. Nah yang kedua setelah itu Pak Prabowo ingin ekonomi rakyat ini tumbuh. Tapi intinya sekali lagi adalah pemberdayaan. Setelah pangan, maka kalau rakyat petani cukup, dia makmur, maka dia akan kreatif. Itulah yang terjadi di petani Tiongkok, petani Vietnam, petani Thailand. Mereka kreatif, Pak. Bisa mengembangkan pertanian-pertanian yang baru. Bibit-bibit yang baru, cara-cara yang baru, karena hidup petaninya mapan, untung, ya, berdaya. Nah setelah ini maka yang kedua dilahirkan Pak Prabowo adalah ekonomi rakyat, tapi pemberdayaan.